media basement to use, and if we are smart investors, we want our safety and security. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan meriah atas pelaksanaan yang sekarang sudah selesai FS-nya dengan India, Intiland dengan CSI dan CRDC yang 2 Kalimantan, kemudian yang kedua puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul pagi hari ini di auditorium Kementerian PU yang sangat megah dalam kegiatan jajak minat pasar atau market sounding untuk proyek KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau Public Private Partnership PPP di IKN, dan juga penandatangan perjanjian kerjasama atau PKS untuk pemanfaatan lahan ADP bagi para pelaku investor swasta murni atau direct investment. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini 2 bentuk investasi dari swasta kami luncurkan mengawali tahun 2025, yaitu skema KPBU maupun skema direct investment. Untuk skema direct investment kami laporkan sejauh ini sudah 58,4 triliun nilai investasi yang dikomit dan ditanamkan di IKN melalui 8 kali groundbreaking oleh para pelaku usaha di tahun 2023 dan 2024. Dan pagi hari ini kita akan menyaksikan 5 lagi pelaku usaha yang akan menandatangani PKS perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan, 5 perusahaan anak bangsa dengan nilai investasi estimasi yang dikomit adalah di tahap pertama ini 1,25 triliun rupiah untuk membangun mixed use, hotel, perkantoran, juga universitas, sehingga diharapkan ekosistem perkotaan di IKN yang tadi Bapak Ibu sekalian sudah lihat di video yang disampaikan sudah mulai terwujud, ini akan bisa berkembang lebih jauh lagi. PKS ini, perjanjian ini adalah sebuah landasan yang memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, bagi Bapak Ibu sekalian, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing antara otorita IKN dengan para investor, termasuk adalah mengenai komitmen untuk
memulai pembangunan yang sebelumnya di PKS sebelumnya ini kita rencanakan dilakukan selambat-lambatnya dalam 18 bulan sejak penandatanganan, karena pada waktu itu tentunya masih banyak pembangunan yang perlu dilakukan. Tapi di PKS kali ini kita bersepakat, kita komit untuk memulai pembangunannya di 2025. Ini sebuah bentuk yang memberi keyakinan bahwa infrastruktur di IKN ini terus berjalan, bahkan makin maju, dan kawasan inti pusat pemerintahan 1B dan 1C ini juga akan dimulai pembangunan infrastrukturnya di tahun ini juga, sehingga kami harap bersamaan antara infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan investor yang membangun fasilitasnya ini bisa berjalan beriringan. Kelima kelompok usaha itu yang pertama Balikpapan Ready Mix Nusantara, ya. Kemudian PT Berkah Bersinar Abadi, PT Berantas Abipraya, PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya. Kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada para pelaku. Selanjutnya memberikan gambaran mengenai peluang investasi di IKN, terutama untuk membangun yang selama ini banyak dibangun oleh negara, tapi kali ini akan kami buka untuk dimulai dibangun oleh badan usaha, oleh swasta. Pada hari ini yang paling banyak akan kita ulas ada dua sektor. Pertama adalah sektor jalan dan MUT, multi utility tunnel, atau boleh dibilang terowongan pintar. Ada di dalam terowongan itu nanti akan ada kabel listrik, kabel fiber optik, pipa-pipa dan lain sebagainya, dengan estimasi total 138,6 km di KIPP. Dan pagi hari ini menyusul dua surat, dua LTP yang sudah diberikan kepada dua konsorsium dari Tiongkok, dari China. Pagi ini juga akan disampaikan letter to proceed kepada konsorsium yang terdiri dari dua BUMN. Ya, jadi kemarin dua dari Tiongkok, hari ini adalah dua badan usaha milik negara, Berantas Abipraya dan India Karya, sehingga nantinya LTP ini akan segera berjalan. Dan yang sektor kedua adalah sektor hunian, sektor perumahan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden tahun 2028 akan menjadi ibu kota politik. Maka Bapak Kepala OIK menetapkan target kepada kami bahwa hunian-hunian ini dibangun dengan skema KPBU. Untuk pertama kita telah siapkan 97 tower rumah susun dan 129 rumah tapak yang akan ditawarkan pada hari ini. Pada tahap pertama akan menawarkan 2 proyek rumah susun dan 1 proyek rumah tapak, total investasi 8 triliun rupiah. Dan ini kami targetkan akan segera masuk transaksi dalam waktu dekat. Selambat-lambatnya di kuartal kedua kita harus lakukan transaksi ini, ya, dengan pengadaan. Kemudian tahap kedua nanti ada 2 proyek rumah susun dan 1 proyek rumah susun dan tapak dengan total nilai investasi 23 triliun rupiah, yang targetnya transaksinya dimulai di pertengahan tahun. Proyek-proyek ini adalah proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU unsolicited, sehingga Bapak Ibu sekalian sebagai para calon pemerkasa yang mengawali dan hadir hari ini. Namun untuk menjamin good governance, pelaksanaan transaksi atau pengadaan akan dilakukan secara terbuka melalui tender. IKN ada insentif tax holiday, ini yang Bapak Ibu sudah sering dengar. Namun di IKN persyaratannya jauh lebih mudah untuk mendapatkan tax holiday ini. Yang kedua, tax holiday ini juga ada sektor-sektor atau bidang usaha tertentu yang bisa mendapatkan. Namun untuk di IKN maka sektor-sektor ini diperluas. Jadi ada pembiayaan-pembiayaan yang bisa mendapatkan juga tax holiday ini, misalnya untuk kegiatan investasi infrastruktur dan layanan umum seperti infrastruktur transportasi, energi baru terbarukan, informasi dan teknologi, riset atau R&D, perumahan, dan lainnya. Untuk mendorong pertumbuhan kegiatan
fasilitas tax holiday ini juga diperluas diantaranya meliputi mall, sarana wisata, jasa akomodasi hotel berbintang, fasilitas MICE, stasiun pengisian bahan bakar dan atau pengisian daya untuk kendaraan listrik, baterai charging. Sedangkan untuk bidang usaha lainnya mencakup budidaya pertanian dan perikanan, rekayasa industri, serta jasa konstruksi dan jasa perantara real estate. Fasilitas pengurangan PPh, kemudian juga untuk pemindahan kantor pusat atau holding yang juga bisa mendapatkan kemudahan atau pengurangan PPh. Di samping itu, di samping tax holiday, pemerintah juga memberikan super tax deduction serta fasilitas pajak daerah khusus IKN. Selain itu juga disediakan fasilitasi permasalahan, kemudahan pengadaan lahan, serta ketersediaan sarana prasarana kegiatan penanaman modal. Dengan adanya berbagai kemudahan dan insentif yang pemerintah berikan kepada investor, kami harap IKN dapat menjadi tempat yang ramah investasi dan mendukung investor dengan layanan terbaik serta memastikan bahwa investasi yang masuk akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan IKN. Pejabat yang mewakili. Yang pertama, PT Balikpapan Ready Mix Nusantara. Yang berikutnya, pimpinan PT Berkah Bersinar Abadi. Selanjutnya, PT Batas Adipraya Persero. Kami bersilakan Bapak. Selanjutnya, PT UI Persada Lampung. Dan yang terakhir, Universitas Negeri Surabaya. Kami persilakan untuk dapat maju ke depan. Kami juga berkenan dan hormat kepada Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Basuki Hadimulyono, untuk berkenan maju ke depan untuk melaksanakan prosesi penandatanganan. Kepada para pimpinan perusahaan, kami persilakan untuk terlebih dahulu melakukan pelaksanaan perjanjian. Setelah prosesi ini selesai, kami mohon para pimpinan untuk mundur satu langkah. Selanjutnya penandatanganan akan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kami persilakan para pimpinan untuk dapat langsung menandatangani perjanjian kerjasama. Setelah menandatangani, mohon kepada para pimpinan dapat mundur satu langkah. Agar selanjutnya penandatanganan akan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan meriah atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan 5 usaha pelapor. Pada kami yang hormati, pada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Ini yang disampaikan langsung oleh Pak Kepala menjadi tahapan bagi pelaku usaha untuk dapat menyusun studi kelayakan dan persiapan awal untuk 2 proyek infrastruktur dasar, yaitu MUT dan jalan. Berita puas oleh itu semua.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris Menko Infrastruktur dan Kewilayahan yang kami hormati dan kami banggakan, dan akan melakukan pembangunan dan bahkan sudah melakukan groundbreaking. Jadi tadi disampaikan sudah ada 8 groundbreaking. Kami sudah memanggil lagi beliau-beliau yang sudah groundbreaking kapan mau bangun. Dari itu ada 6 bank yang sudah akan membangun setelah Lebaran ini. Jadi setelah Ramadan beliau-beliau akan sedang membangun. Kalau boleh kami sebutkan Bank BCA. Nah, ini adalah jalan-jalan yang akan kita bangun yang sekarang sedang kita tenderkan. Okay. Ini di daerah ini adalah semua yang investor yang sudah melakukan groundbreaking. Mungkin mereka waktu itu belum, yang tadi dibilang Pak Deputi 15 bulan, karena memang belum ada ini. Nah, sekarang ini bersamaan kita akan bangun. Ada anggaran di APBN sebesar 4,2 triliun untuk membangun ini. Ya, ini dari sekarang tahap pertama ini. Semua sehingga kita akan melayani ini adalah jalan tol. Jadi nanti satu B, satu C sudah kita melayani untuk bisa bapak yang groundbreaking tadi membangun. Nah, ini bank-bank BCA, Kaltara, BNI, Mandiri, BRI, dan 6 BTN kita akan membangun setelah di kawasan ini. Targetnya kuartal pertama 2026 akan mulai beroperasi. Okay. Ini yang dari APBN. Okay. Yang masuk nanti yang sekarang ini sedang hari ini namanya Pak Seks dengan Pak Deputi Pelaksana ada hadir karena sedang membahas APBN tahap kedua untuk membangun kawasan yudikatif dan kawasan legislatif yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Jadi pada tahun 2025 ini dari sisi APBN kita akan membangun jalan-jalan ini, kemudian untuk yudikatif dan legislatif. Okay. Jadi saya kira ini saya perlu sampaikan sehingga Bapak-Bapak confident untuk Bapak-Bapak bisa segera membangun. Kemudian apa yang kami tanda tangani tadi itu bagian dari investasi swasta murni 1,2 triliun. Okay. Totalnya ada 6,9 triliun termasuk rumah makan Padang sederhana. Dan sudah ada, tapi sekarang sedang diukur lahannya 1,2 hektar sedang diukur. Nanti kalau sudah ada, kalau ada PKS berarti tanah sudah tersedia, sudah full, jadi sudah mempunyai hak atas tanahnya, HGB-nya sudah oke, manfaatan. Oke, jadi itu tadi bagian dari swasta yang kita ajarkan pada tahun ini. Kemudian sebelumnya kalau yang untuk KPBU, nah ini Bapak sekalian, ini adalah KPBU yang sekarang kita akan lakukan market sounding. Ini dari hunian ini ya. Ini untuk hunian, jadi ada kalau yang hunian ada IJM, kemudian dari Malaysia sudah hadir di sini, kemudian Truba, Trinity, dan India Karya. Jadi ada 8 rumah apartemen, ini agak rendah kan, apartemen kan. Jadi biasanya kalau swasta kalau punya apartemen ke sini kita pakai Pulau Melati, Pulau Mawar. Ini kita sudah rusun, tapi ini kualitasnya kualitas apartemen. Jadi India Karya, Intiland itu baru 1 rusun dan 109 unit rumah tapak. IJM 20 rusun ASN, Maxim 10 rusun ASN dan Ciputra. Ini semua, ini yang sekarang sudah selesai FS-nya dengan India, Intiland dengan IJM. Ya. Nah ini yang akan segera kita
tenderkan. Ini semua adalah prakarsa, ya, unsolicited. Tapi pada saatnya nanti akan di tender karena tata kelolanya demikian, nanti ada di Bappenas dari kantor bersama KPBU pasti akan menjelaskan untuk pengadaan barang dan jasanya melalui tender. Kita sudah diskusi dengan LKPP, dengan BPKP, ada yang tadinya price-nya berapa, base-nya, itu sudah kita bicarakan semua. Nah ini yang untuk hunian 60,93 ini kita dari BUMN, ini semua ada lebih dari 70 triliun. Ini untuk melengkapi program yang kami bangun dengan APBN tadi, sehingga mempercepat pembangunan jalan di kawasan IKN. Karena tadi perintahnya Bapak Presiden, tahun 2028 saya harus menyiapkan semua ekosistem pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif lengkap dengan pendukungnya. Termasuk yang ada sport centernya juga sudah ada dari swasta, dari Balikpapan yang membangun sport center. Kalau kita pahami dari regulasi yang ada, maka KPBU di IKN ini adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur sosial, ekonomi, untuk kepentingan publik dalam rangka persiapan, pemindahan, dan penyelenggaraan. Jadi penyiapannya, proses pemindahannya, dan nanti setelah kita benar-benar pindah ke sana, penyelenggaraannya IKN juga bisa kita kerjasamakan. Yang mengacu pada spesifikasi layanan. Nah, kita sekarang pada level pada tahapan kelima, gitu kan. Tahapan kelima, konsultasi publik, market sounding. Karena pada teman-teman sekalian di sini kita mendapatkan masukan dari investor, dari para calon customer, dan juga lembaga pembiayaan, juga untuk memastikan bahwa proyek ini memang layak dan siap kita laksanakan. Sekaligus nanti juga masukan bagi BJPK untuk menyempurnakan proposal sehingga nanti dapat segera kita lelang. Dan kita lelang, meskipun ini asosiasi tetap terbuka bagi investor lain yang berminat, karena kita juga punya mekanisme untuk men-challenge gitu kan. Kita juga berhasil, artinya kalau meskipun bukan pemrakarsa, tapi tetap bisa ikut dalam tender asal bisa memberikan penawaran yang lebih baik. Pun pemrakarsa juga diberi kesempatan untuk kemudian untuk right to match juga atau mengambil fasilitas yang lain. Artinya nanti setelah kita lelang Bapak sekalian, itu kan akan seandainya ada penawaran lebih baik, kan maka pemrakarsa bisa right to match. Maka kemudian pemrakarsa memilih salah satu, 10%, atau kemudian melepas kepemilikannya pemrakarsa kepada BJPK. Ini hal-hal yang politik ya, artinya eksekutif yang sekarang sedang dibangun dan sudah selesai sebagian, kemudian legislatif dan yudikatif ini perlu dihasilkan di 2028. Nah, sedangkan juga untuk mencapai itu tidak tepat tentunya kalau semuanya menggunakan APBN atau anggaran negara, karena minat dari pelaku usaha dan juga instrumen-instrumennya untuk KPBU terkait dengan infrastruktur yang sudah tersedia, sehingga untuk mencapai ibu kota politik 2028 ini dan mengcover wilayah IKN yang nantinya 320.000 hektar, maka KPBU ini kita akan optimalkan, terutama sampai 2028 adalah untuk wilayah KIPP ya, KIPP 1A, 1B, dan 1C terutama. Nah, selanjutnya next slide. Kalau dilihat sektor-sektor yang diperlukan untuk membangun IKN ya, sebagai sebuah kota yang targetnya menjadi livable and lovable city, kota yang bisa dihuni dengan layak dan dicintai, ada sekitar 12 sektor yang fundamental untuk mewujudkannya. Di dalam KPBU yang kita fokuskan di hari ini ada 2 sektor yang paling prioritas, yaitu adalah sektor hunian
dan sektor infrastruktur. Ya, dalam hal ini adalah nanti kita lihat MUT dan jalan. Jadi dua sektor ini dari 12 yang ada yang menjadi penekanan di dalam skema KPBU. Ada skema-skema, ada sektor-sektor lain nantinya yang akan juga tentunya disentuh dengan KPBU ini, contoh transportasi, ya, di situ ada energi terbarukan yang juga akan dikembangkan dengan skema KPBU, ya, pengelolaan air, pengelolaan limbah, ya, itu juga ada. Tapi hari ini dua sektor ini, hunian dan infrastruktur dasar, terutama jalan dan MUT yang jadi penekanan. Selanjutnya lagi. Bapak Ibu sekalian, pertama mungkin saya ingin menekankan betapa IKN ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat, mulai dari undang-undang, ya, undang-undang di tahun 2023, undang-undang 21, dan kemudian ini diperkuat lagi, ya, dengan undang-undang di tahun 2024, ya, undang-undang 2, ya, dan juga turunan-turunannya ini mulai dari PP, kemudian ada Perpres, ya, Perpres percepatan pembangunan IKN, Perpres 75 tahun 2024, sampai pada peraturan-peraturan di tingkat otorita IKN dan peraturan kepala otorita IKN ini sudah diterbitkan juga, ya. Sebagai contoh PRK OIKN nomor 7 tahun 2024 itu yang mengatur tentang tata cara investasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadi tanda tangan PKS itu semua sudah melalui proses sesuai dengan PRK nomor 7 tahun 2024. Jadi kalau ditanya secara governance ini sudah sangat kuat, ya. Demikian juga dengan PRK nomor 61 tahun 2024, ya, untuk pengurangan pendapatan bruto atau super tax deduction, ya, sebagai turunan dari yang disampaikan oleh Pak Sesmen investasi tadi. Ini semua menjadi dasar sehingga kenapa perjanjian-perjanjian, ya, PKS yang tadi ditandatangani oleh dari PT BPA misalkan, itu menunjukkan dasarnya sudah kuat, dasarnya sudah ada, karena dengan ini hak dan kewajiban masing-masing itu diatur di sana. Bayar tanahnya berapa banyak, berapa kali cicil, kemudian bangunnya harus kapan, kemudian sertifikat akan diproses dan berlaku berapa lama, itu semua ada. Jadi kepastian hukum investasi IKN sangat kuat. Selanjutnya, ya, next slide. Dan karena ada kepastian itu, Bapak Ibu sekalian, investor sudah masuk selain dari domestik, tapi juga yang dari internasional, dari asing. Ini sudah bukan hanya menunjukkan minat, tapi juga sudah menandatangani PKS, sudah komited, ya. Contohnya dua sejauh ini yang dari asing, ada satu dari Tiongkok, dari China, Dewonis, itu membangun hotel, dan juga ada Magnum dari Rusia yang akan membangun residensi dan komersial. Tapi selain itu, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya di proyek-proyek yang sudah beroperasi bahkan di IKN itu ada peran investor asingnya juga. Sebagai contoh, Rumah Sakit Mayapada, tadi kita lihat videonya sudah beroperasi. Di situ ada peran Apollo Hospital dari India sebagai mitra kerjasama. Kemudian PLN yang membangun 50 MW PLTS, ya, listrik dari tenaga surya yang diterbarukan. Ini mereka bermitra, berjoint venture dengan Sembcorp dari Singapura, ya. Sehingga energi terbarukan ini juga ada di IKN sampai 50 MW sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo juga. Kemudian hotel yang tadi kita lihat juga, Swiss Hotel Nusantara, ini operatornya Swiss Hotel ini dari Accor Group, gitu, ya, internasional juga. Kemudian apalagi nanti ada Papua akan bangun hotel Marriott, itu internasional juga. Hotel Papua Internasional akan bangun Swiss Bell, itu juga internasional. Dan juga pendidikan selain UNESA yang hari ini tangan juga nanti waktu itu ada kerjasama antara Pertamina, Matra Jasa dengan Bakri yang akan menghadirkan Stanford University sebagai partner untuk riset, begitu, ya. Jadi banyak mitra, banyak partner, dan terutama sekarang dengan skema KPBU makin besar lagi minat dari investor, ya. Kita lihat itu bendera-bendera negara-negara. Kalau kita lihat di IKN sekarang, rumah tapak yang sudah ada itu adalah rumah tapak jabatan menteri. Sedangkan para eselon 1 itu di dalam penampilan negara juga adalah menggunakan rumah tapak.
tapi saat ini belum tersedia. Jadi kalau ini berhasil nanti proyek rumah tapak 109 unit ini akan menjadi yang pertama disediakan di luar para menteri untuk rumah tapak. Ya, jadi ini sangat fundamental. Juga rusun-rusun yang ada nanti akan menjadi rusun pertama yang dibangun bukan dengan APBN. Ya, bahkan kalau kami lihat sejauh ini di Indonesia KPBU hunian kalau ini nanti berjalan ini adalah yang pertama kali. Jadi Bapak Ibu sekalian akan jadi pelaku sejarahnya, ya, bukan hanya untuk IKN tapi juga untuk Indonesia. Kalau KPBU hunian ini bisa terwujud, ya. Maxim juga dari Malaysia 10 tower dan Ciputra dari multinasional tentunya dengan keberadaan Ciputra sekarang sudah kemana-mana sampai Vietnam dan sebagainya. Ini ada rusun maupun juga nanti rumah tapak. Nah selanjutnya adalah LUT dan jalan. Tadi Pak Kepala Bapak sudah menunjukkan rencana pembangunan jalan dengan APBN. Yang kalau keseluruhannya ini nanti tidak akan tercukupi kalau seluruhnya dengan APBN. Karena itu dengan skema KPBU juga kita buka peluang untuk membangun jalan dan sekaligus LUT-nya, multi utility tunnel, ya. Itu bisa dilihat terowongan kira-kira yang menggambarkan nantinya ada tabel-tabel di bawah terowongan itu. Jadi dia tertentu selama masa konsesi dan kemudian menyerahkan aset di akhir masa konsesi. Pembayaran ketersediaan layanan bersumber dari availability payment yang bersumber dari APBN sebagaimana disampaikan Pak Deputi tadi dan mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Pak Ibu Abdul. Untuk proyek berikutnya, ini adalah proyek B, ada 109 rumah tapak tipe 390. Tujuannya sama untuk ASN atau TNI atau Polri, tapi ini rumah tapak sehingga peruntukannya adalah untuk eselon 1 atau mungkin juga pejabat negara. Lokasi di WP 1B dengan indikasi periode konsesi 10 tahun yang terdiri dari masa produksi 2 tahun, periode operasi 8 tahun, indikasi nilai capex 3,0 triliun. Proses sama dengan yang proyek A tadi sudah hampir selesai, hampir final, dan kita harapkan juga bisa masuk di tahap transaksi di kuartal 2, di awal kuartal 2, atau kalau memungkinkan bisa lebih cepat lagi ya mungkin di bulan Maret. Lingkupnya sama, DBFOLT, kemudian skema pengembalian juga sama dengan availability sekitar 220 unit, peruntukan tujuannya sama, lokasi di BP 1A, ini lokasinya cukup premium, jadi di jalan besar yang dekat dengan istana. Masa konsesi totalnya 16 tahun 6 bulan yang terdiri dari periode konstruksi 1,5 tahun, masa operasinya 15 tahun, indikasi nilai capex 2,5 triliun. Ini masih dalam proses finalisasi studi kelayakan. Kita harapkan prosesnya ini bisa diselesaikan segera, meskipun ini di batch 1, tapi dengan progres yang masih pemutahiran studi kelayakan, kemungkinan bisa masuk di tahap transaksi antara akhir dari kuartal 2 atau mungkin masuk di awal dari kuartal 3. Tapi kita berharap ini masih masuk di kuartal 2 sebagaimana yang proyek A dan B. Untuk ruang lingkupnya sama dengan proyek sebelumnya, dengan skema juga sama melalui AP. Berikutnya, proyek D di 20 tower rumah susun, ini masuk di batch 2 sebenarnya, dengan tujuan sama, lokasinya di WP ini harusnya di lokasi WP 1B. Kemudian periode konsesinya 12 tahun 9 bulan, periode konstruksi 2 tahun 9 bulan, masa operasinya 10 tahun, indikasi nilai capex-nya 14 triliun. Ini masih dalam proses pemutahiran studi kelayakan, tapi meskipun ini di batch 2, kami melihat progresnya ini sudah sangat advance dan kita berharap bisa berbarengan dengan proyek yang ada di batch 1 itu masa produksinya. Jadi antara bulan April atau Mei ini sudah bisa masuk ke tahap transaksi. Untuk ruang lingkup dan skema pembelian sama dengan yang proyek-proyek
Proyek E 10 tower rumah susun dengan jumlah unit sekitar 618 unit. Tujuannya sama, lokasi unit 1B, masa konsesi 11 tahun 6 bulan yang terdiri dari konstruksi 1,5 tahun dan operasinya 10 tahun. Indikasi nilai capex-nya 4 triliun. Status pemutahiran studi kelayakan ini kita harapkan juga bisa segera diselesaikan dan masuk di tahap transaksi di awal kuartal 3 atau sekitar bulan Juli atau akhir dari kuartal 2 atau Juli. BCBK, ruang lingkup dan skema sama dengan proyek-proyek yang sebelumnya. Yang terakhir, berikutnya, ini proyek F 10 tower rumah susun dan 20 unit rumah tapak. Jadi ada 2 tipe hunian yang tadi apartemen dan yang selanjutnya lagi adalah rumah tapak, peruntukannya sama untuk ASN TNI dan kepolisian. Lokasi di B1B1C, masa konsesi total 13 tahun, periode konstruksi 3 tahun, indikasi beroperasi 10 tahun, nilai capex total kurang lebih 5 triliun, status masih proses pemutahiran studi kelayakan. Jadi ini secara umum sama dengan batch 2 sebelumnya, kecuali yang tadi 25 usul ya, kita harapkan bisa di kuartal 2. Kali ini kemungkinan di awal kuartal 3 baru bisa masuk ke tahap transaksi bersama di sini. Jadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 untuk rumah tapak peruntukannya adalah untuk menteri, pejabat negara dan pejabat pimpinan tinggi media kelas 1 dengan standar luasan 580 untuk menteri, 490 untuk pejabat negara dan 390 untuk eselon 1. Sementara untuk rumah susun peruntukannya untuk eselon 2 ke bawah, eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan fungsional lainnya dengan luasan masing-masing 290 meter persegi, 190 dan 98 meter persegi. Hunian yang disediakan tidak hanya bangunan saja, tapi juga interiornya. Jadi kita harapkan dari calon kontraktor atau nanti kontrak investor yang melaksanakan proyek ini tidak hanya memaintain atau memelihara atau memoperasionalkan bangunan juga, tapi juga memelihara furnitur yang ada di dalamnya. Sehingga pada akhir masa konsesi kondisi dari interior itu relatif sama atau at par dengan kondisi pada saat serah terima atau pada saat tanggal operasi komersial. Layanan kepada hunian yang dibangun termasuk untuk operasional, Otorita IKN sudah menerbitkan service level agreement melalui surat edaran Kepala Otorita IKN nomor 4 tahun 2024. Jadi informasi mengenai SLA nanti bisa di-download dalam data room yang disediakan oleh Otorita IKN untuk investor yang tertarik menjadi challenger dari proyek-proyek yang tadi kami sampaikan. Untuk rumah susun, service level agreement yang harus dipenuhi, yang pertama adalah layanan unit hunian, layanan fasilitas umum dan fasilitas sosial, unit retail komersial dan seterusnya, sampai dengan nanti yang ditawarkan bahwa layanan ruang terbuka hijau. Untuk spesifikasi secara detail nanti bisa dilihat di SLA, jalur level agreement, dan juga untuk panduan pemenuhannya. Untuk rumah tapak sedikit berbeda, meskipun secara umum masih sama, yaitu layanan unit rumah tapak, layanan fasilitas umum dan fasos dan seterusnya, sampai dengan nanti ada pelaporan kepada BCBK. KPU IKN bisa nanti kepala daerah ataupun kepala pemerintah ibu kota Nusantara. Jadi berbagai hal tadi aturan juga disampaikan oleh Pak Sanito Bagas tadi dan juga oleh Pak Deputi khusus untuk dukungan pemerintah. Actually, I'm representing Qatar, representing for investment to IKN. We didn't see our flag up there because it's still in the process. But anyway, I have a question. With the slide, as we can see, we see that it is the new capital politic
city. So my question to the panelists in general is that we as foreign investors will try to come to the PPP projects scheme or model, or we come to the direct investment model. In any model that was explained in here, how or to what extent has politics affected IKN at this moment? Because and now we fast forward on an era where the government has made an austerity measure, right? In terms of financial policy, there was some government budget deficiency here and there. People were also asking, how about the capital city? Is it going to continue? I think the forum today also has spoken. It is continuing. The government budget, in fact, is still available. Yeah, Basuki this morning mentioned how the president has chaired a cabinet meeting and made a commitment of 48.8 trillion of budget until 2028. And at the same time, the non-government actors, the private sector, like today, I think the 6 companies that have been doing the feasibility study is an indication, that they are committed, they are attracted, and they are continuing despite all the discussion, despite all the debate in public about this. Perkenan kepada para narasumber dapat maju ke depan untuk